Sebentar. Yuk. Duduk siap. Kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya absen dulu ya. Oke. Bentar. Udah. Ya kalau pengen sama saya udah. Adnan, Alif, Andin, Akad, Asep, Asila, Citra, Dian, Dina, Gita, Hanan, Ilyas, sakit apa? Demam. Yuri, Kayla, Rangga, si Rangga, oke. Rizky, Nabila, Nadia, Naila, Najahra, Raisa, Kasya, Reva, Rido, Sela, apa berarti ya? Sinta, Siti, Sheila, Teguh, Wahyu, Windy, Yunita, Yusuf. Hey. Pertemuan kemarin kita belajar apa? Buat aplikasi. Oke. Materi selanjutnya tentang dasar sosial informatika. Di sini saya akan mengkhususkan kepada UU ITE ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya, kalian harus memahami tentang bagaimana seluk-beluk UU ITE dan bagaimana kalian menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, di sini subjeknya ada dua, yaitu UU ITE sendiri dan contoh kasusnya. Nah, ada yang tahu di sini UU ITE dibentuk atau cyber law atau bahasa kerennya ya, itu cyber law dibentuk tahun berapa? Ada yang bisa langsung? Cyber law di Indonesia dibentuk tahun 2016, itu yang udah revisinya. Siapa yang ngacung? Nah, betul. Cyber law di Indonesia dibentuk tahun 2008 dan direvisi tahun 2016. Oke. Ada yang tahu kenapa harus direvisi? Ngacung, biasain ngacung. Sok. Oke, karena perkembangan zaman juga ya, dan adanya pasal-pasal yang tidak relevan seperti itu. Nah, UU ITE ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang sebagaimana diatur oleh undang-undang. Nah, baik yang diatur di dalam negeri atau di wilayah hukum Indonesia ataupun di luar negeri. Oke. Sebenarnya
dirancangnya udah lama, yaitu tahun 2003, ya, udah lama. Wah, kalian belum lahir lah. Nah, ini universitasnya yang merumuskan UU ITE ya. Ada Unpad, ITB, dan UI. Juga melibatkan Departemen Perhubungan, Perindustrian, dan Perdagangan. Kenapa UU ITE itu dibentuk di Indonesia? Ada yang tahu? Ya, kenapa? Dasar pembentukan UU ITE di Indonesia, ada yang tahu nggak? Coba ke depan, Najara. Silakan, Najara. Kenapa UU ITE dibentuk? Atau saya mau ini dibentuk? Sekarang Ya. untuk mengantisipasi penyalahgunaan internet, terus juga untuk melindungi orang-orang yang memakai internet. Oke. Ada yang selain Najara ada yang mau jawab? Silakan. Nih, depan. Nih, jawab. Ini tujuannya. Nih tujuan UU ITE, ada yang tahu? Siapa? Boleh sok ke depan. Boleh. Kan gantian ya. Menurut kamu gimana tentang UU ITE? Kalau menurut aku, hukum tuh harus dibuat menurut aku hukum tuh harus dibuat berdasarkan sesuai ini perkembangan zamannya. Jadi harus terus diperbarui gitu. Jadi biar enggak banyak hukum yang yang nggak bisa dipakai. Jadi ada hukum-hukum yang baru lagi. Oke, pendapat lain dari Kayla, silakan. Kayla. Silakan Kayla. Kalau menurut aku itu untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat pengguna transaksi elektronik atau online. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Boleh, Kay, ke depan. Untuk mengembangkan warga bangsa gitu, terus juga mengembangkan Indonesia di sektor perekonomian, perdagangan, agar masyarakat sejahtera juga. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah mengemukakan pendapatnya. Nah, tadi yang dikemukakan oleh teman-teman kalian betul semua ya. Ada semuanya di PowerPoint ini. Oke. Namun secara singkatnya, seperti yang teman-teman kalian sebutkan, dari mulai harus adanya aturan dan kepastian hukum tentang bagaimana transaksi elektronik, ya, satu itu. Kedua, menjamin setiap pemakai internet tentang kepastian hukum, jauh dari cyberbullying, terus apa lagi? Pencemaran nama baik, penipuan, dan lain-lain. Nanti kita lihat contoh kasusnya. Nah, dalam hal ini, ya, yang tadi disebutkan, ada pemanfaatan teknologi informasi. Karena UU ITE ini dibentuk tahun 2008, handphone baru aja mungkin merek Nokia, ya, terus masih ada merek Siemens, dan lain-lain. Juga mendukung sektor perekonomian, di mana mulai banyaknya, ada yang tahu mulai banyaknya apa? Penipuan, yang mama minta pulsa, pencemaran nama baik,
dan transaksi berbentuk elektronik seperti transfer. Seperti itu. Nah, sebenarnya teknologi itu ada baiknya juga, ada buruknya juga. Ya, ada yang tahu baiknya teknologi itu seperti apa? Ngacung. Boleh? Kamu dulu. Ke depan. Manfaat teknologi. Manfaatnya bisa mempermudah, kayak misalkan nih ke yang jauh mau ngirim, jadi bisa ya ditransfer gitu. Oke, good. Oke, boleh. Oh, Wahyu dulu. Kalau yang jauh itu untuk mempermudah berkomunikasi dengan orang yang jauh. Terus apa lagi? Untuk lebih mudah tukar menukar surat. Oke. Surat atau pesan ya, silakan Kai. Mau ke depan? Kaila dulu, Kaila. Manfaat baik teknologi itu untuk mempermudah mencari informasi dan memperluas juga pengetahuan karena bisa mencari informasi di berbagai macam internet dan sumber. Oke, ada lagi Kaila. Udah cukup? Ada lagi yang mau mengemukakan pendapatnya? Oke. Tujuan utamanya betul, yaitu untuk mempermudah. Baik itu transaksi, bertukar pesan, informasi, dan lain-lain. Nah, pemerintah pada saat itu melihat transaksi elektronik sedang gencar-gencarnya, makanya dibuat suatu regulasi atau aturan yang disebut cyber law atau UU. Nah, seperti itu. Nah, untuk pasal-pasalnya sendiri bisa lihat ya. Dari 13 bab, 54 pasal. Nanti saya motivasi kalian ketika masuk UI, masuk Unpad, jurusan hukum, pasti bakal mempelajari soal cyber law. Kenapa UU itu harus dipelajari? Pertama, seperti tadi yang kalian kemukakan, harus ada kepastian hukum. Kedua, perkembangan. Ketiga, maraknya penyalah. Nah, seperti itu. Ini untuk pasal-pasalnya bisa dibaca ya. Ada satu ketentuan, ada informasi elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, dan lain-lain. Bisa dibaca. Nah, ada yang bisa ngacungkan dengan tentang UU ITE yang tadi saya sampaikan, rangkumannya, kesimpulannya, kenapa dibentuknya, terus gimana perkembangannya saat ini. Ada yang bisa coba ngacung? Boleh Kaila? Oke Kaila, boleh silakan. Berdiri tapi ya, boleh sok. Lihatnya ke teman-teman. Inti dari yang Bapak kemukakan untuk kita, pertama UU ITE itu dibuat tahun 2008 dan direvisi tahun 2016 karena perkembangan zaman. Terus juga UU ITE itu dibuat karena maraknya penyalahgunaan elektronik. Apa lagi, Pak? Udah. Manfaatnya agar orang-orang tidak menyalahgunakan elektronik serta perkembangan zaman. Terus kalau buat revisinya, menurut aku udah kayak udah semuanya gitu. Paling yang kayak cuman yang berdampak ke kita doang, kayak misalkan ketergantungan sama elektronik, kayak misalkan kita tuh yang dulunya belajar gak pakai HP gitu, sekarang kayak apa-apa HP searchingnya Google gitu. Nah, ada yang mau menanggapi dari
Kayla? Atau udah cukup? Oke, selanjutnya silakan kalian berkelompok, kelompoknya seperti yang kemarin, Aplikasi. yang aplikasi, ya. Silakan kalian berkelompok. Oke, mulai berdiskusi. Temanya tentang contoh kasus di UIT dan sesudah itu dipaparkan ya, dipresentasikan. Oke, silakan berkelompok. Nanti contohnya boleh googling ya, boleh googling pakai komputer saya. Boleh buka Instagramnya, boleh buka apanya ya. Jadi tadi yang dicari apa? Di kasus. Contoh kasus, dia kena pasal ITE tentang apa, baik pencemaran nama baik atau apa. Nanti contoh penanganannya kayak gimana. Nah, contoh kasusnya harus ada gambar. Boleh googling di sini. Ayo jadi. Boleh penipuan, ya. Ya. Satu contoh kasus, kedua penanganan, ketiga pencegahan, ya. Itu harus ada sama filenya. Kalau software itu kalau kalian butuh SS, aplikasinya kayak apa, jadi jalan kerjanya aplikasinya itu kayak gimana, terus aplikasinya nanti dikumpulinnya, terus desainnya, jadi desain si aplikasinya kayak gimana waktu di websitenya, terus sama codingannya, terus hard copy-nya tuh di print SS-annya, covernya tuh pakai yang cuma 3 pakai proposal. Oke kan? Oke. Sama mending aja, sama mending aja. Iya, ini ngomong aja. Oke, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Boleh. Akan lebih baik nih. Akan lebih baik kalau pakai pasalnya. Boleh yang Rebecca itu yang baru. Kamu ngambil kasus apa? Ambil penipuan. Oh, kasus penipuan calon Coldplay. Boleh. Boleh. Siti, mau ngambil contoh kasus apa? Oke, good. Pencemaran nama baik. Bapak kalau gini apa nggak sih? Seorang pemuda yang bernama Hanan Asrawi menjadi seorang korban peretasan akun media sosial Facebook. Peretasan nanti. Ya, yang terhubung pada game Mobile Legends. Boleh. Bapak. Langsung masuk ke solusi ya. Di googling weh. Di depan. Ini buktinya. Langsung ke bukti. Yuk, bikin apa yuk? Bikin awak. Oke, good. Itu tentang babi ngepet, Pak. Babi ngepet. Ya, jadi ada berita babi ngepet tuh disebarin di media sosial. Nah, Jadi babi ngepetnya tuh katanya tuh dibeli online 900.000, Pak. oh. Jadi warga tuh panik. Oke, 2 menit lagi. Tumpuan terakhirnya kaki Jaiko. Boleh, bisa. Apa itu tentang apa jadinya kayak gimana? Kan penipuan. Itu kan ngedistribusiin. Kalau misalkan calo itu legal atau ilegal?
ilegal kayak gitu. Sebab udah ada penunjukan untuk promotor penjualan tiket konser yang resmi kan. Nah kayak gitu. Oke, udah beres. Siapa kelompok pertama? Boleh ke depan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami di sini akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang salah satu contoh kasus UU ITE, yaitu penyebaran video asusila. Sedangkan modusnya yakni pelaku mengancam hendak menyebarkan konten ke media sosial berupa foto maupun video asusila yang dilakukan korban. Para pelaku dengan sengaja menyebarluaskan foto atau video asusila antara mereka dengan masing-masing korban. Nah, untuk penanganannya, keempat orang tersebut dikenakan pasal 27 ayat 1, pasal 45 ayat 1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancaman pidananya yaitu 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Boleh sisi korban, boleh sisi pelaku. Ih, Boleh silakan. Oke, boleh pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan salah satu contoh dari pelanggaran UU ITE. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami ada Keila Kaita, ada Reva Heri, ada Laisha, ada Asila, dan ada Citra. Nah, ini aku bakal ngasih tahu dulu contoh kasusnya. Maaf. Boleh silakan contoh kasusnya. Pembunuh. Oh. Nah, di sini ada contoh kasusnya, yaitu penipuan tiket Coldplay yang dimana ada just tip atau jasa titip atau yang bisa disebut calo. Nah, itu merupakan suatu tindakan ilegal yang dimana merugikan pihak-pihak lainnya, ya, seperti yang jasa titipnya. Terus juga kalau bisa mending di resminya. Jadi gak usah pakai calo dan lain-lain daripada nantinya ditipu. Terus juga merugikan 277 juta. Lalu di pasal 27 ayat 3 disebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jadi aku bakal nyebutin pasalnya. Di sini ada pasal 30 ayat 1, ayat 2, dan atau ayat 3 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Berikut penanganan. Penanganannya, menggugat atau melaporkan kepada pihak yang berwajib jika pernah mengalami hal penipuan ataupun hal yang melanggar UU ITE. Selanjutnya ada pencegahan. Agar tidak menjawab panggilan dari nomor yang tidak dikenal, atau jika membeli barang atau tiket, belilah di tempat yang sudah terbukti aman atau terdapat testimoni. Mungkin sekian dari pemaparan kami. Ada pertanyaan? Ada mau ditanyakan? Udah jelas ya tadi ya, bahwa calo tuh selain melanggar UU ITE, juga melanggar apa, ada yang tahu? Apa?
Hah? Ada yang tahu? Undang-undang hak kekayaan intelek. Nah, sebab menjadi calo yang bukan ditunjuk resmi oleh seorang promotornya. Ada yang mau ditanyain? Udah cukup? Oke, silakan duduk. Oke, kelompok selanjutnya. Oke, Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kita bakal ngebahas tentang peretasan akun. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Nasrani Nasution. Nama saya Muhammad Rizky Rasmadi. Nama saya Radha Mulki. Nama saya Rido. Oke. Jadi di sini ada seorang pemuda yang bernama Hanan Asrawi yang menjadi korban peretasan akun media sosial dari Facebook yang terhubung pada game Mobile Legends. Lalu penanganan yang kita lakukan adalah menghubungi developer game untuk memutuskan hubungan akun pihak ketiga dari akun game tersebut agar terlepas dari perangkat sang peretas. Nah, kemudian pencegahan yang dilakukan untuk kasus ini yaitu yang pertama mengganti semua password akun sosmednya. Nah, kemudian itu waspada juga ya buat kalian, jangan sembarangan login akun pada website ilegal. Jadi selanjutnya ada ancaman pidana pada orang peretas akun sosial media. Pada pasal 32 ayat 1 dikatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan dan menyembunyikan suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Boleh. Lalu pasal yang selanjutnya ada pasal 48 ayat 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Jadi sini aku mau ngasih saran ke kalian. Kalau misalnya kalian nemu link atau sesuatu yang unik buat kalian, terus kalian main pencet, terus di situ tuh suruh masuk akun kalian dulu gitu. Nanti tuh kalian jangan dulu main masuk karena takutnya itu ilegal. Karena sekalinya kalian masuk ke situ tuh bakal hilang akun kalian, bakal ketarik tanpa verifikasi. Makanya kalau misalnya kalian ada sesuatu menarik, kalian search dulu itu tuh bener atau enggak. Biasanya kalau yang ilegal itu ada XX-nya, ada strip. Ya pokoknya kayak gitulah. Terus kalian biasanya paling sering itu akun Facebook sama akun Twitter. Maksudnya rugi apa? Akun yang ini ruginya 25 juta. Nah, udah aman lagi sekarang. Udah tegang ya, udah main segitu. Oh enggak akan ketahuan kalau yang kayak gitu. Kalau misalnya namanya akun, itu biasanya butuh waktu yang lama kalau buat ngedetect location si orangnya di mana. Biasanya itu pakai VPN. Orang yang ngeretasnya. Jadi disamarin.
namanya pun biasanya nggak sesuai namanya. Jadi langsung ke pihak wajib juga. iya butuh bukti dari pihak developer. Mungkin segitu saja dari kelompok kami untuk membahas kasus ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya di sesi 2 ya. Kita dari kelompok berapa? Mempresentasikan hasil kajian kita. Pertama, kasus yang kita ambil di sini adalah kasus penyebaran video asusila. Penyebaran asusila Rebecca Klopper gitu. Penanganannya ke psikiater korbannya harus dilindungi pihak berwajib dan melaporkan supaya tidak menyebarkan video menyebarkan. Nah, pencegahan yang dilakukannya adalah pemerintah melakukan filterisasi pada konten di media sosial dan juga memblokir konten pornografi di internet. Pasalnya? Sudah pasal yang digunakan di dalam kasus ini bisa dijerat dengan UU ITE dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun. Dilansir Detik Inlet Pasal 27 ayat 1 UU ITE mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Lalu di sini kasus yang kita ambil adalah kasus yang sedang hangat dibicarakan oleh warganet, yaitu adalah kasusnya Rebecca Klopper. Bapak boleh dibuka ininya nggak Pak? Kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang bisa kami telah dan sampaikan kepada kalian. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah-salah atau kekurangan informasi dari penjelasan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Wahyu dulu. Kan? Itu doang. Oke, berarti lagi tempatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai berita hoax, ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ramdhani dan ini teman-teman saya. Berikutnya ada pengertian, yaitu berita bohong atau hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu atau berita palsu maupun aprilmop. Tujuan dari berita bohong adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah. Selanjutnya ada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik. Oke, kasus aslinya itu adalah mengenai babi ngepet.
berita pada tahun 2021 ini yang berawal dari seseorang yang berinisial AI yang disebut jadi salah satu tokoh masyarakat yang menyebarkan adanya babi ngepet di Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Serangkaian rekayasa untuk mendukung cerita babi ngepet ini pun ia siapkan. Mulai dari babi yang dibeli seharga 900.000 di toko online, kemudian rekayasa cerita menangkap babi ini harus dengan keadaan telanjang. Hingga fakta palsu bahwa ukuran babinya itu bisa mengecil. Pada akhirnya ia pun terancam kurungan 10 tahun penjara. Cara pencegahannya, merasa penasaran setiap saat, jangan langsung menyebarkan suatu berita tanpa mengecek kebenarannya. Berhati-hati dengan judul berita yang provokatif. Konfirmasi keaslian alamat situs yang beredar. Oke, karena tidak ada sesi pertanyaan, saya tutup sampai di sini. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif dulu. Alif silakan. Oh, pertanyaannya satu pertanyaannya, cukup satu. Bebas. Ada pertanyaan Pak. Oh, benar. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang contoh dari kasus UITE. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alif Adiansyah. Nama saya Rangga Wijaya. Nama saya Yuri Muhammad Reza. Nama saya Naila Nurofianti. Nama saya Yunita. Dimulai dari yang pertama, kita akan membahas tentang kasus judi online. Direktur Tindak Pidana Umum atau Ditipidum Bareskrim Polri menetapkan 2 tersangka kasus penjudian online. Jadi Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menetapkan 2 tersangka kasus perjudian online berkedok trading yang memiliki omset mencapai miliaran rupiah dalam sebulan. Adapun 2 kasus judi online itu termuat dalam situs bxexchanger.com dan situs Exchanger Club. Sengaja disensor biar gak ada yang searching. Ya. Terus ada 2 tersangka yang sudah kita tetapkan dalam kasus ini. Dari tersangka tersebut kita menyita sejumlah barang bukti seperti sejumlah handphone, buku rekening, ATM dan tunai. Kata Direktur Tindak Pidana Umum Juhandani dalam keterangan tertulis, mereka berdua merupakan warga Cirebon. Mereka mengiming-imingi dengan keuntungan berlipat. Berikut ada cara mencegahnya. Yang pertama ada terapi kognitif perilaku. Yang kedua ada dukungan keluarga. Yang ketiga menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas lain. Yang keempat bergabung dalam kelompok dukungan. Yang kelima ada mengatur keuangan secara bijaksana. Yang keenam perawatan dengan obat-obatan seperti antidepresan. 7 rawat inap. Jangan ditiru. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami bakal ngejelasin mengenai contoh kasus UITE.
Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Windy Rudiawati. Nama saya Diansi Kalista. Nama saya Syaila. Nama saya Andin. Nama saya Siti. Jadi, kasus yang kita ambil itu adalah pencemaran nama baik. Menurut pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudkan agar hal itu diketahui umum. Nah, contoh kasus yang kita ambil ini ada kasus dari Vicky Prasetyo dengan Angel Elga yang berawal dari penggerebekan Vicky Prasetyo terhadap Angel Elga pada November 2018. Vicky Prasetyo menuding Angel Elga berselingkuh dengan seseorang pria yang saat itu masih berstatus sebagai suami istri. Selang beberapa hari penggerebekan, Vicky melaporkan Angel atas dugaan perzinahan. Angel Elga merasa difitnah, dia lantas melaporkan balik Vicky Prasetyo ke Polda Metro Jaya pada 21 Desember 2018 atas dugaan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Buktinya adalah rekaman CCTV, sehingga perkara ini sempurna dinyatakan P21 atau pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap, karena adanya barang bukti dan keterangan saksi. Angel Elga melaporkan Vicky dengan pasal 45 ayat 1 CO, pasal 27 ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Vicky dilaporkan karena menyiarkan tudingan yang tidak terbukti di layar televisi. Vicky lantas ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat selama 20 hari terkait kasus pencemaran nama baik Angel Elga. Artis tersebut yang kini sudah menjadi mantan istrinya. Ada dua cara penanganan untuk menyelesaikan kasus pencemaran nama baik. Yang pertama bisa dengan mengadukan kepada pihak polisi. Yang kedua bisa diselesaikan secara baik-baik dengan ketentuan tertentu. Yang terakhir ada pencegahannya. Yang pertama harus berhati-hati dalam bertindak, terus juga harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang mengindikasikan pencemaran nama baik seseorang. Di zaman yang serba teknologi ini, segala sesuatu dapat menyebar secara cepat, terutama jika terjadi di media sosial. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna teknologi harus bijak dalam menggunakan teknologi. Sekian. Ada yang mau nanya? Nggak ada, Pak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan lagi. Jadi kesimpulan pertemuan hari ini, pertama, bijaklah menggunakan teknologi. Kedua, harus memakai etika ya dalam menggunakan. Oke, karena selain menguntungkan, teknologi juga banyak yang merugikannya. Jadi bijak-bijaklah memakai teknologi. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini tentang UU ITE. Pemaparan dari kalian semua udah cukup bagus dan cukup mewakili kasus-kasus yang sedang berkembang. Tepuk tangan dulu untuk. Oke. Sebelum saya tutup, kita berdoa dulu ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Jika dari